Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang parameter-parameter yang digunakan dalam sebuah fungsi. Pada sebuah fungsi terdapat dua jenis parameter berdasarkan letaknya. Yang pertama adalah parameter yang digunakan pada saat pendefinisian fungsi. Nah, parameter ini biasa disebut dengan parameter aktual atau parameter formal atau juga disebut dengan variabel aktual. Yang kedua adalah parameter yang diberikan pada saat fungsi dipanggil, yang biasa disebut dengan argumen. Kemudian pada penggunaannya, parameter di dalam fungsi itu ada tiga. Yang pertama adalah parameter masukan. Parameter masukan ini adalah parameter yang digunakan untuk menampung nilai yang dimasukkan di dalam sebuah fungsi. Yang kedua adalah parameter keluaran. Parameter ini digunakan untuk menampung nilai yang dihasilkan dari sebuah proses di dalam sebuah fungsi. Yang ketiga adalah parameter yang berfungsi atau yang berguna sebagai masukan dan juga berguna sebagai keluaran. Parameter ini akan menampung sebuah nilai masukan yang akan diproses oleh fungsi yang kemudian dijadikan keluaran, dan keluaran ini akan ditampung lagi ke dalam parameter, kemudian akan diproses lagi sebagai masukan. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah fungsi perkalian, yaitu fungsi yang tujuannya adalah untuk memproses perkalian bilangan. Jadi karena fungsi yang akan kita buat ini akan mengeluarkan data berupa nilai atau bilangan, maka tipe data kembalian yang kita gunakan adalah tipe data bilangan. Salah satunya adalah tipe data integer. Kemudian kita ketikkan nama fungsinya. Nama fungsinya adalah fungsi perkalian. Karena melalui fungsi ini kita akan melakukan proses perkalian. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah fungsi, namun belum mendefinisikan tugas dari fungsi ini. Nah, selanjutnya yang akan kita perhatikan berhubungan dengan materinya adalah parameter. Di dalam fungsi ini kita akan membuat dua buah parameter yang akan menampung nilai masukan untuk diproses. Jadi kita akan membuat sebuah parameter yang bertipe integer atau parameter yang bisa menampung nilai yang bertipe integer. Jadi caranya sama dengan pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel, karena parameter ini sebenarnya juga adalah sebuah variabel. Disebut sebagai parameter karena dideklarasikan atau didefinisikan di dalam sebuah fungsi. Jadi di sini kita akan membuat dulu sebuah parameter untuk memasukkan nilai yang akan dikali, ya. Jadi nama variabelnya adalah nilai 1. Kemudian kita juga membuat sebuah parameter untuk menampung nilai yang kedua. Nama parameternya adalah nilai 2. Setelah kita mendefinisikan parameternya, yaitu parameter nilai 1 dan parameter nilai 2, selanjutnya kita buat tugas dari fungsi perkalian ini. Tugasnya adalah mengembalikan nilai dari hasil kali parameter 1 atau nilai 1 dikalikan dengan
nilai 2 sebagai parameter 2-nya. Jadi tugas dari fungsi perkalian ini adalah untuk mengalihkan nilai 1 dan nilai 2. Perlu dipahami bahwa nilai yang akan ditampung oleh parameter ini adalah nilai yang bersifat dinamis, artinya bisa berubah-ubah sesuai dengan masukan dari program. Nah, parameter inilah yang disebut dengan parameter aktual atau variabel aktual. Kemudian untuk mengisi nilai dari parameter ini itu dilakukan pada saat pemanggilan fungsi. Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan fungsi sekaligus memberikan atau memberikan nilai yang akan dimasukkan ke parameter fungsi perkalian ini. Jadi ingat, karena fungsi yang kita gunakan adalah fungsi yang menggunakan keyword return untuk memproses tugasnya, maka untuk menampilkan hasil prosesnya digunakan cout. Kemudian nama dari fungsinya yaitu fungsi perkalian. Nah, sampai di sini kita sudah memanggil fungsinya. Namun fungsi ini belum akan mengeluarkan hasil karena kita belum memberikan nilai pada parameter nilai 1 dan parameter nilai 2 nanti yang akan dihitung di sini, ya. Nah, jadi pada saat pemanggilan ini, di proses ini, disinilah kita memasukkan nilai ke dalam parameter-parameter yang ada pada fungsi perkalian. Nah, dan nilai yang kita tuliskan di dalam kurung ini ya, setelah nama perkalian itu disebut dengan argumen. Ya, jadi parameter yang ada di dalam sini yang dilakukan pada saat atau diberikan pada saat pemanggilan fungsi itu disebut dengan argumen. Dan argumen yang kita masukkan di sini jumlahnya harus sama dengan jumlah variabel yang ada pada fungsi atau jumlah parameter yang sudah didefinisikan di dalam fungsi. Jadi pada fungsi perkalian ini terdapat 2 parameter. Jadi kita bisa memasukkan nilai 2 buah nilai sebagai nilai masukan kepada 2 parameter pada fungsi perkalian. Nah, cara mengisinya pun harus berurutan ya. Jadi untuk memasukkan nilai pada variabel atau parameter nilai 1 kita ketikkan juga di awal sini sesuai dengan pada saat pendefinisian parameter nilai 1 ini didefinisikan pertama. Jadi untuk mengisinya kita juga mengisinya di bagian awal atau di bagian pertama sini. Misalnya kita isi dengan angka 3. Nah, angka 3 ini akan dimasukkan pada variabel atau parameter nilai 1 karena parameter nilai 1 ini didefinisikan terlebih dahulu sebelum nilai 2. Jadi isinya harus berurutan ya. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Nah, tanda koma ini memisahkan antara masukan parameter 1 dan masukan pada parameter kedua. Nah, parameter kedua kita isi dengan nilai 5. Nah, sekarang nilai 3 ini pada saat kita eksekusi akan dimasukkan pada parameter nilai 1. Kemudian angka 5 ini akan dimasukkan pada parameter kedua yang kemudian nanti akan diproses oleh fungsi perkalian ini sesuai dengan ekspresi ini ya. Ekspresinya adalah nilai 1 dikali nilai 2. Nah, selanjutnya kita akan coba menjalankan kode program ini untuk melihat hasilnya. Hasilnya adalah 15. 15 ini adalah hasil perkalian antara parameter 1 dan parameter 2. Parameter 1 nilainya 3 dan parameter 2 nilainya 5. Jadi hasilnya adalah 15 sesuai dengan ekspresi
operasi matematika yang kita masukkan atau yang kita jadikan tugas sebagai tugas dari fungsi perkalian ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi yang memiliki parameter masukan dan memiliki parameter keluaran. Sini kita membuat sebuah fungsi dengan tipe kembalian adalah data integer. Nama fungsinya adalah penjumlahan yang memiliki parameter masukan yaitu angka 1 dan angka 2. Kemudian kita juga membuat sebuah variabel nanti yang berfungsi sebagai variabel keluaran yaitu variabel hasil. Di sini kita akan memberikan tugas pada fungsi penjumlahan ini untuk melakukan operasi penjumlahan. Return fungsi penjumlahan ini bertugas untuk menjumlahkan angka 1 dan angka 2. Kemudian hasil penjumlahan ini akan ditampung di dalam variabel atau parameter hasil. Selanjutnya di sini kita akan membuat atau mendeklarasikan sebuah parameter yang nanti akan menampung nilai yang ada di dalam hasil ini. Ya. Di sini kita akan membuat variabel hasil jumlah. Kemudian kita akan lakukan pemanggilan terhadap fungsi penjumlahan tersebut. Cout penjumlahan, kemudian di dalam kurung ini kita buat argumennya yaitu angka untuk dimasukkan atau nilai untuk dimasukkan ke dalam parameter 1 dan parameter 2, dan kemudian juga sebuah variabel yang menampung nanti hasil dari operasi penjumlahan ini ya, dari variabel hasil ini. Nah, jadi untuk mengisi angka 1 kita masukkan bilangan 7 atau angka 7. Kemudian untuk variabel atau parameter yang kedua kita masukkan angka 3. Selanjutnya untuk hasilnya ya, untuk hasil ini kita menggunakan variabel yang baru kita deklarasikan di sini untuk menampung nilai yang dihasilkan dari proses operasi ini. Ya, yaitu nilai nanti yang ada di parameter hasil itu akan dimasukkan ke dalam variabel yang baru kita buat ini yaitu hasil jumlah. Selanjutnya untuk melihat hasilnya kita jalankan kode program ini. Hasilnya adalah seperti ini ya. Kita bisa melihat bahwa fungsi penjumlahan ini menghasilkan nilai 10 ya, karena angka 1 atau parameter yang pertama yang merupakan parameter angka 1 diberikan nilai 7 dan parameter angka 2 diberikan nilai 3 ya, dan hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2 yang ada di dalam parameter hasil ini itu dimasukkan ke dalam variabel yang baru kita buat tadi yaitu hasil jumlah. Maka jumlahnya adalah 10.
Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi yang memiliki parameter yang bersifat sebagai masukan sekaligus juga bersifat atau berguna untuk menampung keluaran. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi pengurangan dengan tipe kembaliannya adalah integer. Kita akan membuat sebuah variabel masukan yang juga akan berfungsi sebagai variabel keluaran, yaitu variabel atau parameter ini namanya adalah bill ya. Kemudian kita berikan penugasan pada fungsi ini, yaitu fungsi untuk mengurangi bilangan ya. Dan parameter bill ini akan menampung nilai masukan dan sekaligus juga akan menampung nilai keluaran ya dari proses pengurangan ini. Jadi bill ya, parameter bill ini ya, dikurangi dengan 3 ya. Jadi nantinya adalah parameter bill ini, nilai yang ada pada parameter bill, masukan yang ada pada parameter bill ini akan dikurangi 3 ya. Nantinya kita akan memasukkan sebuah nilai ke dalam parameter bill ini ya. Nah, kemudian dari hasil pengurangan dari bill dikurang 3, nilai yang dimasukkan pada parameter ini dikurangi 3, itu akan ditampung lagi ke dalam variabel atau parameter yang sama, yaitu bill ya. Nah, jadi pertama kita akan membuat sebuah variabel yang akan menampung nanti hasil pengurangannya ya, yang akan menampung nanti nilai yang ada di dalam parameter bill. Nama parameternya adalah nama variabelnya adalah hasil kurang. Kemudian kita akan memanggil fungsi pengurangan ya. Di sini kita hanya memiliki sebuah variabel atau satu variabel ya. Di sini kita hanya memiliki satu variabel karena di sini tadi parameter yang kita buat adalah parameter bill ya, hanya satu, yaitu parameter bill. Sehingga parameter bill itu akan kita isi langsung dengan 9. Dan setelah terisi 9, maka angka 9 ini akan berubah menjadi hasil pengurangan antara bill dikurangi 3 ya. Kemudian ini dikoreksi ya, kita tidak memerlukan variabel untuk menampung hasilnya karena angka 9 ini sebagai representasi dari parameter bill ini itu akan menampung juga hasil dari pengurangan parameter bill dikurang 3. Sekarang kita bisa melihat hasilnya. Kita jalankan. Ya, hasilnya adalah 15, 10, 6 ya. Kita perbaiki dulu ya, karena ini ada 2 baris yang bersambung. Kita perbaiki dulu. Di sini kita berikan n-line ya, n-line supaya hasil berikutnya akan ditampilkan di baris selanjutnya. Nah, kita run kembali, kita jalankan kembali. Ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, maka 9 dikurang 3 tadi hasilnya adalah
Ya. Jadi parameter bill ini berfungsi sebagai masukan juga ya, yang memasukkan angka 9. Kemudian juga bill ini berfungsi untuk menampung hasil pengurangan dari bill dikurang 3 ya. Hasil pengurangan bill yaitu angka 9 yang ada pada parameter bill ini dikurang 3 ya. Jadi bill ini adalah parameter yang berfungsi sebagai masukan, sebagai keluaran juga.